Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin di antara kita ada yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini. Sebelum kita menjalani seluruh aktivitas kita mau datang kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mohonkan Allah Roh Kudus memampukan kita menghidupkan firman-Nya dalam kehidupan kita, sehingga senantiasa kita menjalani sisa kehidupan yang Tuhan masih berikan ada dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan berkata, ketika aku berkenan, aku menjawab engkau. Puji Tuhan, itulah yang kita butuhkan dalam menjalani hidup ini. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, satu tema firman Tuhan pagi ini adalah kuasa kebangkitan Kristus, kekuatan dan harapan bagi gereja Tuhan akhir zaman. Ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai 19. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata menjadi saksi dusta tentang Allah. Karena tentang Dia kami telah memberi kesaksian bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jikalau orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian juga orang-orang yang telah meninggal dunia dalam Kristus, mereka juga telah binasa. Jikalau kita hanya menaruh harapan pada Kristus dalam hidup ini saja, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Saudara-saudara, pagi ini kita kembali diingatkan akan inti dari iman Kristen kita, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ayat yang baru saja kita baca dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus dengan sangat jelas menyatakan betapa sentralnya peristiwa ini bagi seluruh keyakinan dan pengharapan kita. Jika Kristus tidak bangkit, maka segala yang kita percayai, segala yang kita beritakan adalah sia-sia belaka. Namun syukur kepada Tuhan, Kristus telah bangkit, haleluya. Kebangkitannya bukanlah sekedar peristiwa sejarah di masa lalu, melainkan sebuah realitas yang terus berkuasa dan relevan bagi gereja Tuhan masa kini. Kuasa kebangkitan Kristus adalah sumber kekuatan dan harapan yang tak terbatas bagi kita sebagai umat-Nya. Pertama, kuasa kebangkitan Kristus membebaskan kita dari belenggu dosa dan maut. Kematian Kristus di kayu salib adalah pengorbanan yang sempurna untuk menebus dosa-dosa kita. Namun, kebangkitannya membuktikan bahwa kuasa dosa dan maut telah dikalahkan. Kita yang percaya kepadanya tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan telah dimerdekakan untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kita memiliki pengharapan yang pasti akan kehidupan kekal bersama Dia. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan zaman ini. Gereja masa kini tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Kita menghadapi sekularisme,
materialisme, ketidakadilan, dan berbagai bentuk penderitaan. Namun, kita tidak berjuang sendirian. Roh Kudus yang adalah roh kebangkitan senantiasa menyertai dan memberdayakan kita. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari kubur juga adalah kuasa yang memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang berani dan setia, puji Tuhan, untuk melakukan kebaikan dan untuk membawa perubahan positif di tengah dunia yang gelap ini. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus memberikan kita pengharapan yang teguh di tengah ketidakpastian. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian dan kekecewaan. Namun sebagai orang percaya, kita memiliki jangkar pengharapan yang kokoh dalam Kristus yang telah bangkit. Kebangkitannya adalah jaminan bahwa segala sesuatu akan dipulihkan, bahwa keadilan akan ditegakkan, dan bahwa kita akan hidup bersama dengan Dia dalam kemuliaan yang kekal. Pengharapan ini memampukan kita untuk tetap teguh di tengah badai kehidupan, untuk terus melayani dan mengasihi sambil menantikan kedatangan yang kembali. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu mari kita sebagai gereja Tuhan masa kini terus menghidupi dan memberitakan kuasa kebangkitan Kristus. Biarlah kuasa ini membaharui hidup kita, memperkuat pelayanan kita, dan menerangi kesaksian kita di tengah dunia ini. Kita bukanlah orang-orang yang malang, sebab kita memiliki Kristus yang telah bangkit, yang adalah sumber kekuatan dan pengharapan kita yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Kita punya Tuhan yang sudah bangkit, mengalahkan maut, dan memberikan kita pengharapan yang pasti. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang telah bangkit mengalahkan maut. Kami punya Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Allah yang memampukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah kami semua pagi hari ini. Kami percaya kuasa firman-Mu memulihkan setiap kami, melawat setiap kami, memberikan kami pengharapan yang baru, membebaskan yang terbelenggu, menggantikan segala ketakutan, kecemasan kami dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia di hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu.
Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.